lewat mimbar ini. Terima kasih Bapak, kami siap dikuatkan, diberkati oleh firman Tuhan. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom teman-teman semuanya. Berarti ini kalau tidak salah ibadah sudah saya cek tadi ini dewasa muda ya. Berarti semangat kita masih semangat muda semuanya, amin. Ya, senang sekali bisa bertemu di tempat yang baru, karena sebelumnya di tempat yang lama dan ini pertama kali ada di tempat ini. Dan saya kalau tidak salah ini sudah kali yang keempat ya, Bro Robert ya. Kali yang keempat melayani, dan hari ini firman Tuhan kita akan eksposisi dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Silakan Anda siapkan Alkitab masing-masing, Alkitab yang manual pakai buku, Alkitab yang pakai gadget, atau Alkitab yang Anda sudah hafal di kepala juga boleh dibuka ya. Yang penting inilah firman Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Saya berikan judul sharing saya 40 menit ke depan adalah tuntas ya. Tuntas, satu kata saja. Beritahu sebelah kanan kirinya katakan tuntas. Tuntas, tentunya kita mau kuliah S1 tuntas. S2 tuntas, S3 tuntas ya, nggak usah kayak Samsung lah S8, S9 gitu ya. Cukup S3 saja sudah selesai. Itu juga sudah panjang perjalanan sekolah kita. Kita ingin juga ketika kita bekerja sampai tuntas nanti di masa pensiun. Maka mengikut Tuhan juga kita perlu sampai tuntas. Nah saudara, kehidupan kita kalau kita berbicara tentang rapot kerohanian kita, maka rapot kerohanian kita tidak pernah dinilai dari awal. Dari bagaimana kita memulai perjalanan iman kita dengan Tuhan, tidak. Kerohanian kita juga tidak dinilai di tengah-tengah di mana prosesnya berjalan dengan baik. Tetapi kerohanian kita selalu dinilai di akhirnya. Katakan akhir. Sehingga hari ini kita perlu berkata begini, Pak Anta saya sudah ikut retreat, saya bertobat terima Yesus, that's good, oke. Tetapi bagaimana kehidupanmu sekarang? Masih menyala-nyala Pak Anta, masih melayani Tuhan, masih dekat dengan Tuhan, that's good. Pertanyaannya adalah apakah sampai tuntas nanti, sampai pada akhirnya kita tetap hidup di dalam jalan Tuhan, melakukan kebenaran, hidup di dalam kekudusan, dan tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Itu pertanyaannya buat kita. Sehingga firman Tuhan berkata, memberikan peringatan kepada kita, yang dahulu menjadi yang kemudian menjadi yang terdahulu. Jadi kita jangan pernah menggosipin siapapun. Gosipin hamba Tuhan, gosipin pelayanan Tuhan, gosipin gembala, nggak perlu. Kita gosipin mereka, aduh kamu tahu nggak hidup mereka sekarang jatuh dalam dosa. Nggak perlu digosipin, kenapa? Karena belum akhir. Siapa tahu di akhir hidup mereka, mereka bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Lalu kita yang gosipin mereka, justru kita yang hidupnya hancur. Kita nggak pernah tahu. Sehingga kita perlu mengawasi kehidupan kita sendiri, sehingga firman Tuhan hari ini akan menolong kita, mengajar kita bagaimana sebagai generasi muda kita mempunyai sebuah semangat dan pola pikir tuntas sampai akhir. Melayani Tuhan bukan hanya hari ini, melayani Tuhan bukan sampai Natal tahun depan, tetapi mengikut Tuhan itu sampai selama-lamanya, sampai Tuhan panggil kita kepada kekekalan. Yang setuju katakan amin. Ya, nah kitab Timotius yang kita bahas ini 2 Timotius adalah surat terakhir yang ditulis oleh Paulus sebelum dia dipenggal oleh Kaisar Nero. Ya, dan tujuan dari kitab ini adalah memberikan 2 pesan. Yang pertama pesan peringatan kepada Timotius, salah satu mentinya atau anak didik rohaninya. Yang kedua adalah pesan motivasi bagi Timotius. Nah, kita tahu Timotius sejak usia 15 tahun dia sudah membersamai Paulus dalam pelayanannya. Jadi dari pelayanan teen ya 15 tahun sudah melayani bersama dengan Paulus. Neneknya orang Kristen, mamahnya orang Kristen. Jadi Timotius itu tinggal di keluarga yang cinta Tuhan. Dan saat surat ini diberikan kepada Timotius, Timotius berusia 33 tahun. Dan bagi orang Israel 30 tahun itu sudah dewasa. Cukup dewasa. Tetapi 33 tahun menjadi gembala gereja Efesus itu terlalu muda menurut mereka. Sehingga Paulus pernah berkata kepada Timotius, janganlah ada yang orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Hal yang sama kita perlu terima, jangan sampai ada orang menganggap kita rendah karena kita muda. Sehingga kitab ini diberikan kepada Timotius yang menjadi gembala di Efesus saat itu. Dan kita akan baca terlebih dahulu 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama. Apakah dikeluarkan ayatnya bisa? Ya, supaya semuanya bisa membaca. Maka firman Tuhan berkata, di hadapan Allah dan Kristus, Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Paulus berkata, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Saudara, kalau orang mau mati itu pesannya itu penting sekali. Ya toh ya?
Orang kalau mau pergi jauh ke Kanada, ke Jepang, for good, nggak pulang lagi, pesannya penting. Kalau seorang sakit sedang terbaring mau mati, saudara, pesannya penting. Deposito ada berapa, kunci brankas di mana, nomor PIN ATM berapa, oh itu semua diungkapkan. Supaya tidak ada dana-dana yang tak bertuan ya. Di Swiss tuh dana tak bertuan banyak, saudara. Suami nggak kasih tahu istrinya punya duit banyak, suaminya mati mendadak serangan jantung, nggak ada yang tahu suaminya punya duit. Ya, di bangsa ini juga banyak dana-dana seperti itu. Maka orang yang tahu waktunya sudah dekat, orang yang tahu dia akan pergi jauh bahkan tidak kembali, pesannya penting. Dan Paulus berpesan kepada anak rohaninya, bahkan dikatakan dengan sungguh-sungguh, demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Pesan Paulus kepada Timotius bukan begini ya, Timotius, demi keluargaku, tolong nanti kalau aku udah mati keluargaku diperhatikan ya. Demi sanak saudaraku, nanti tolong kalau saya punya saudara itu yang ponakan lu jadiin majelis lah, jadiin diaken ya. Nanti saya udah pergi, tolong mereka harus ada tempat ya, posisi jabatannya. Tidak, ini demi kerajaan Allah. Amin. Ya, dan ini adalah sebuah pesan yang penting bahwa ada pesan yang pertama adalah peringatan, yang kedua pesan motivasi. Mari kita lihat pesan peringatannya. Pesan peringatannya ayat ketiga dan ayat keempat dikatakan apa? Mari kita baca pelan-pelan dengan suara yang keras. 2, 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara, saya ingin sampaikan bahwa akhir zaman Anda baca Alkitab Perjanjian Baru. Tidak ada ayat-ayat yang berkata, hati-hati di akhir zaman setannya tambah serem, enggak ada. Hati-hati di akhir zaman setan mulai bermutasi, lalu giginya bukan hanya 2 kanan kiri tapi semuanya panjang semua, enggak ada. Enggak ada, Alkitab berkata hati-hati di akhir zaman setannya tambah hitam, tambah gede-gede dan tambah keren-keren menakutkan, enggak ada. Selalu pesan di akhir zaman adalah apa? Pengajaran sesat. Oleh karena itu saya mendorong kita semuanya, jika Anda punya resource, punya sumber daya, apa itu resource Pak Anta? Waktu, tenaga, uang, Anda punya salah satunya, artinya Anda punya resource. Waktu, tenaga, atau uang, maka belajarlah Alkitab, pahami Alkitab, jangan mudah percaya dengan pendeta. Karena pendeta belum tentu menyatakan kebenaran walaupun dia pikir kebenaran, saudara. Kita bertemu dengan orang-orang bukan orang-orang yang bertuhan, tapi orang-orang yang menuhankan pikirannya tentang Tuhan. Halo, menurut saya ini Tuhan. Kita ikut menyembah apa yang dia pikir Tuhan, ternyata dia bukan Tuhan. Sehingga kita perlu menguji nubuat, kita perlu menguji kebenaran. Semua yang khotbah-khotbah Anda perlu uji di firman Tuhan. Makanya kita perlu belajar firman. Pak, kalau belajar Alkitab kan itu hanya untuk Bapak pendeta. Bukan, saya juga pengusaha, saudara. Oke, ya sudah, kalau perhatikan baik-baik. Semua orang percaya musuhnya peringatan yang pertama adalah, Anda akan bertemu dengan orang-orang yang tidak menerima ajaran sehat. Kalau penderitaan, pindah gereja aja lah, cari gereja yang khotbahnya selalu berkat. Ya, kalau ada penganiayaan, diminta melayani, janganlah gereja sana kayaknya nggak pernah berat-berat kok, kita cari gereja yang enteng-enteng aja lah. Ya. Yang kedua dikatakan memuaskan nafsu telinganya. Ada orang-orang yang pengen pendetanya khusus itu aja terus, kenapa lucu? Ya. Kita mau cari kelucuan atau mau cari kebenaran, saudara? Ini yang penting. Pak, tapi kalau itu khotbahnya bagus sih Pak, tapi serem. Seremnya apa? Karena lu berdosa. Karena lu gak mau bertobat, makanya serem. Halo? Amin? Kita perlu cari bukan yang memuaskan telinga, yang saya suka, saya senang. Bukan. Sudah, kalau kita cari pendeta yang lucu, ya kita cari aja pelawak-pelawak, dikasih pemahaman teologis sedikit aja, bisa khotbah, saudara. Beritahu sebelahnya, semua orang bisa khotbah. Mengkhotbahkan kebenaran itu yang menjadi penting, yang perlu kita telusuri di Alkitab. Yang ketiga, mendengarkan dongeng. Mulai muncul-muncul cerita, cerita-cerita baru, cerita tentang keselamatan, ada jalan yang lain, cerita tentang ini, cerita tentang itu. Padahal di Alkitab nggak dibahas. Di Alkitab nggak ada konteksnya, nggak ada kontennya pula. Tapi bisa muncul cerita-cerita yang kelihatannya, nampaknya sepertinya rohani, tapi sebenarnya rohana. Nah, ini peringatan Paulus bagi kita semuanya, termasuk bagi Timotius saat itu. Sehingga kita perlu tahu bahwa pengajaran-pengajaran sesat mulai bermunculan. Saudara, kalau Anda
tidak sepakat dengan pengajaran yang diajarkan, ajak diskusi. Anda yakin itu enggak benar, Anda punya hak untuk belajar yang benar. Amin. Lalu kemudian Paulus bukan saja orang yang bisa memperingatkan, yang bisa memotivasi, tapi dia omdo, enggak. Dia adalah pelaku dari apa yang dia katakan. Dia mengatakan apa yang dia khotbahkan, bukan belajar mempraktekkan apa yang dia khotbahkan, sudah tidak. Dia bahkan mengkhotbahkan apa yang dia lakukan. Sehingga ayat 6 sampai 8 mari kita baca. Ayat 6 sampai 8 ini bicara tentang Paulus ya, memberikan motivasi di ayat yang kelima, tapi kita akan bahas nanti saudara. Saya mau kita langsung lompat dulu ayat 6, 7 dan 8. Paulus berkata mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Sudah ternyata orang yang dekat dengan Tuhan dia tahu ya kapan matinya. Dia mungkin sudah dapat jadwal ya. Kamu akan dipenggal jam sekian, tanggal sekian. Dia sudah tahu kapan dia mau mati saudara. Mati karena Kristus. Dan firman Tuhan berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ada kata di situ, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Beritahu sebelah kanan kirinya katakan, kamu juga akan mendapatkan mahkota kebenaran. Amin saudara. Dan Paulus memberikan peringatan, bukan omdo. Kenapa? Dikatakan yang pertama, dia sudah bertanding dengan baik. Betul saudara? Bukankah hidup ini dalam pertandingan? Bukankah tadi di rumah kita menonton Netflix atau ikut ibadah? Ada sebuah pertandingan dalam diri kita. Ada pertandingan juga sama memberi atau beli kopi, kan begitu saudara. Ada pertandingan. Ya, saya mau hidup kudus atau benar, ada pertandingan. Sehingga pertandingan I have fought the good fight. Paulus dia bertanding, dia terlibat, dia ikut melayani, dia ikut jadi pendoa, dia ikut jadi asyir, apapun yang bisa dilakukan untuk kerajaan Allah, dia tidak nganggur saudara, katakan amin. Beritahu sebelahnya, jangan nganggur. Karena Galatia 2 berkata, hidup yang kuhidupi sekarang bukan milikku lagi tetapi milik Kristus. Sehingga saya trainer boleh, Anda dokter boleh, saya coach boleh, Anda pengusaha boleh, you name it. Anda bisa jadi apapun, Anda bisa mengerjakan apapun. Tapi dengar baik-baik, your life is not yours anymore. Hidupmu adalah milik Kristus. Sehingga platform-platform pekerjaan bisnis yang Tuhan percayakan kepada kita, pakailah untuk menjalankan misi amanat agung. Pergi jadikan bangsa muridku, ajar mereka, baptis mereka. Amin saudara? Halo, amin? Ya, nah sudah perhatikan baik-baik, dia juga mencapai garis akhir, bukan bertanding, mencapai garis akhir. Artinya sampai tuntas, tas. Dan dikatakan dia memelihara iman, ikut bertanding sampai mati di penggal dan imannya tetap Yesus. Siapa yang mau seperti ini saudara? Angkat tangan tinggi-tinggi. Tuntas, katakan tuntas. Katakan tuntas. Turunkan katakan yes, ya, tuntas. Nah, mari kita lihat. Bagaimana caranya supaya kita bisa tuntas mengiring Tuhan? Bagaimana caranya supaya kita bisa tuntas di ladang Tuhan? Tuntas mengikuti dia. Pak Anta, saya kan bukan pelayan. Sorry saudara, saya ulang sekali lagi kalau mungkin belum jelas. Semua kita melayani Tuhan. Amin. Tuhan datang ke dunia bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Dan kita sama seperti dia, bahkan lebih daripada dia. Maka pelayanan kita kuadrat-kuadrat saudara. Lebih banyak lagi melayani dari yang pernah Yesus lakukan. Halo, kadang-kadang kalau kita baca ayat melakukan lebih besar dari yang Yesus lakukan. Pengennya yang hebat-hebatnya saudara. Pengennya yang mujizat-mujizatnya. Kalau Yesus mujizat 20 kali, saya 40 kali. Tapi ingat saudara, Yesus juga menderita. Mungkin salibnya jadi 2 kali, amin, siap. Penderitaannya 2 kali, melayaninya 2 kali, bisa juga begitu. Jadi sudah perhatikan baik-baik, semua kita adalah pelayan Tuhan. Mau tidak mau saudara, semua kita pelayan Tuhan. Dan kita melayani dia, raja di atas segala raja. Dan 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima yang akan kita lihat hari ini. Memberitahu kita semuanya, bagaimana caranya agar dapat menunaikan, agar dapat menuntaskan pelayanan kita bersama dengan Tuhan sampai akhir. Karena 2 Timotius 4 ayat 5 kita baca bagian terakhir. Firman Tuhan berkata, tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, kalau kebetulan di sebelah Anda ada
Orang Kristen lainnya, lihat wajahnya, tatap matanya, melotot katakan, tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara sama sebelahnya masa canggung sih saudara, kenalan dulu, kalau belum kenal kenalan dulu. Jangan sampai udah 2 kali Natal kita masih gak kenal saudara. Halo, ya kalau perlu yang single-single lihat-lihat di sini ada yang single enggak. Masa cari gereja lain kalau ada gereja sendiri. Amin, amin. Ya, pergilah beranak cuculah di sini kan begitu saudara. Ya, yang ini bukan kebenaran ya, ini hanya candaan. Tapi kalau serius juga nggak apa-apa saudara. Ya, jadi perhatikan baik-baik bagaimana cara kita menunaikan atau menuntaskan perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Maka kita lihat satu persatu syaratnya. Tetap di 2 Timotius 4 ayat ke-5 silakan dibuka. Maka kunci yang pertama agar Anda dan saya kita mendapatkan mahkota kebenaran. Hidup seperti yang diteladankan Paulus. Sehingga Paulus menasehatkan Timotius kepada kita juga supaya melakukan hal yang sama. Firman Tuhan berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Poin yang pertama adalah menguasai diri. Oke, menguasai diri. Pak Hanta, kalau saya baca Alkitab menguasai diri maksudnya apa? Nggak ngerti. Makanya kita belajar saudara. Waktu saya baca juga menguasai diri. Apakah menguasai diri itu artinya apa? Aku 3 hari nggak usah makan. Kenapa? Mau puasa aja. Tujuannya apa? Biar kecilin perut. Loh, puasa tujuannya kecilin perut ya. Itu namanya diet, bukan puasa. Amin. Amin. Di depan ada ice cream. Tapi karena aku menguasai diri, nggak makan Aku mau liburan, tapi karena menguasai diri, nanti dulu Aku mau beli tas ini 15 juta, tapi karena aku menguasai diri, entar dulu Apakah menguasai diri itu maksudnya itu? Apakah itu yang dimaksudkan? Aku lihat wajahnya mau marah Pak Anta, tapi aku tahan gak jadi, aku berhasil menguasai diri. Apakah itu? Perutku lapar sekali Pak Anta, diajak ketemu sama Bapak Koordinator, ajak makan. Tapi karena aku gak enak, aku kuasai diri, aku gak pesan apa-apa, air putih aja Pak. Apakah itu menguasai diri? Nah mari kita lihat bahasa aslinya, maka saudara kalau kita belajar firman Tuhan, kita gak mau belajar bahasa aslinya, kita kadang-kadang gak tahu ya apa maksudnya. Nah kata kuasailah, itu di King James Version, ya diambil dari bahasa Koptik King James itu, yaitu watch. Katakan watch. Katakan watch. Ya saudara, watch. Kalau Anda lihat saya di mall, maka you see me atau you watch me. Aku lihat Pak Anta loh di mall, itu see atau watch? Kalau lihatnya begini, Pak Anta, ada. Itu see. Tapi kalau, nah itu watch. Nah kalau drama Korea kita see atau watch? Halo? Nggak mungkin see Orang episode pertama, kedua, ketiga, 8, season 1, 2, 3, 4, 10, 11. Dilihat semua berarti itu watch. Makanya I am seeing movie, no. I am watching movie. Yes or yes? Jadi dari kata watch, ini masih bahasa Inggrisnya saudara. Watch itu artinya apa? Kalau Anda mau tuntas dalam perjalanan iman dan berhasil. Rapotnya baik, nilainya A+++ di mata Tuhan. Maka kita perlu memperhatikan dirimu sendiri. Amin. Memperhatikan dirimu sendiri. Maka jangan habiskan waktu untuk ngomongin orang, untuk menilai orang. Dan saya temukan di bisnis sekuler saudara sebagai seorang coach. Ada banyak sekali orang itu takut bertemu dengan dirinya sendiri. Takut mengetahui apa yang ada di dalam dirinya. Daripada orang ngomongin saya, mendingan saya ngomongin mereka. Supaya mereka tidak sentuh saya. Banyak orang yang takut masuk di lorong-lorong, relung-relung hati yang hitam ini. Yang takut saudara. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita, watch yourself. Perhatikan bagaimana doa-doa kita. Perhatikan bagaimana kebiasaan kita. Apakah kata-kata kebun binatang di absen A sampai Z setiap hari masih muncul saudara? Apakah pikiran kita masih benci, dengki, sirik, dendam? Apakah kita masih orang yang rela memberi? Karena firman Tuhan lebih ngeri lagi saudara, pemburit kikir gak masuk surga. Ya, orang kikir katanya bukan bagian kerajaan surga, kikir saudara. Ada cek lagi bahasa aslinya. Dan kita bisa perhatikan bagaimana cara saya berperilaku setiap hari. Apakah kehidupan saya perhatikan. Hati-hati. Dan kata kuasailah, itu bahasa Yunaninya adalah naifo. Ya tulisannya nepo saudara. Naifo yang artinya apa? Sadar. Beritahu sebelahnya sadar. Sadar diri saudara, sadar. Jadi menguasai diri itu artinya apa? Sadar memperhatikan diri sendiri. Dan kata naifo ternyata
artinya menjauhkan diri dari anggur. Makanya Paulus berkata kepada Timotius di kitab yang sama. Janganlah engkau mabuk oleh anggur. Hendaklah engkau penuh dengan roh. Karena orang yang mabuk oleh anggur biasanya tidak sadar. Yes or yes? Yes or yes? Jangan-jangan hari ini kita masih terlalu banyak anggur. Sehingga kita gak sadar. Maksudnya apa? Orang-orang semuanya dijelekin kecuali dia, saudara. Orang-orang disuruh bertobat kecuali dia, saudara. Orang-orang diberikan pengajaran tentang firman Tuhan kecuali dia. Dan kita bertemu dengan banyak orang, apa kabar, apa kabar, apa kabar, apa kabar. Tapi kita tidak pernah bertanya kepada diri sendiri, hai, apa kabar? Halo? Sehingga ini penting. Kalau Anda perhatikan juga di kitab 1 Petrus 5 ayat 8, ya silakan bisa dilihat. 1 Petrus 5 ayat 8, ini memang konteksnya, kalau 1 Petrus 4 saudara, konteksnya kepada jemaat-jemaat yang tersebar karena ada penganiayaan di situ. Kalau ini konteksnya kepada penatua-penatua saat itu. Dan ada sebuah konteks di mana firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Iblis seperti singa mengaum-ngaum. Nah ini bicara tentang apa? Menebar kekhawatiran dan ketakutan. Ya, kalau kita lihat konteksnya saudara, ada penderitaan, ada masalah saat itu. Nah kata sadarlah di situ adalah naifo juga. Ya, sehingga menguasai diri itu bicara tentang ayo sadar diri. Ayo perhatikan diri sendiri. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak di dalam doing dan mulai mempercantik being. Dapatkan baik-baik. Kita human being, bukan human doing. Amin. Amin. Pelayanan, nyanyi WL, apa kerja, apa. Apakah kita menjadi lebih bertumbuh tatkala kita doing itu? Kalau iya, puji Tuhan. Kalau enggak, stop sejenak saudara, perbaiki being kita. Mari aplikasinya adalah lihat diri kita bangun being kita. Bagaimana jam doa kita, bagaimana saat teduh kita. Bagaimana kita hubungan dengan Tuhan. Bagaimana cara hidup kita? Mari perbaiki being kita, saudara. Ya, biarlah doing itu menjadi akibat karena being yang baik. Karena doing yang banyak belum tentu beingnya baik, saudara. Amin. Saya berharap anak muda, dewasa muda tahu ya, being dan doing. Saya yakin tahu. Mungkin kalau di ibadah usia emas bingung. Ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik itu yang pertama. Menguasai diri, watch yourself, sadar diri. Dah, gak usah ngomongin yang lain, saudara. Ngomongin diri sendiri, cek diri sendiri. Dan yang kedua, firman Tuhan berkata 2 Timotius 4 ayat ke-5 dikatakan apa? Sabarlah menderita. Aduh, yang kedua itu ya ada koma lagi. Sabarlah menderita. Yang pertama Anda ingin tuntas tas dalam perjalanan iman. Maka kita perlu menguasai diri. Yang kedua menderita dengan sabar. Pak Anta. Aku gak suka nih Pak udah masuk menderita ini Pak. Saudara kalau kita percaya Yesus, kita perlu percaya bahwa dia menderita, dia mati dan dia bangkit. Itu satu paket. Gak bisa kita percaya Yesus hanya waktu dibangkitnya tok. Kemuliaan tok, kemampuan, mujizat, kedahsyatan. Enggak saudara, satu paket. Makanya saya katakan begini, kalau Anda tidak mau bersedia menderita di ladang Tuhan bukan menderita dibuat sendiri saudara. Nyolong motor digebukin warga itu menderita karena kebodohan sendiri. Makanya saudara ada orang-orang saudara melakukan banyak hal yang tidak di ladang Tuhan. Lalu kemudian sakit ini dan itu berkata apa? Pikul salib. Salib dari Hong Kong. Orang kebut-kebutan jatuh kemudian pikul salib saudara. Pikul salib itu kalau kita melayani Tuhan. Anda pergi ke suku Badui. Lalu Anda ke sana tiba-tiba naik Anda kepleset. Anda kemudian di sini berdarah-darah. Itu pikul salib bolehlah saudara. Penderitaannya ini karena siapa? Untuk Kristus atau untuk nafsu sendiri? Ini beda. Sehingga menderita dengan sabar, kata sabar di situ saudara, itu bicara tentang apa? Endure. Sabar itu bukan begini. Ya udahlah kamu nyakitin aku sabar. Ya udahlah aku minta kamu beliin sate, udah 3 jam belum nyampe-nyampe aku sabar. Ya bukan itu. Tapi endure itu bicara tetap teguh, tetap bertahan, walaupun goncangannya banyak, badainya malang melintang saudara, tapi tak tergoncangkan. Makanya firman Tuhan berkata suatu hari kita berada di tempat yang tidak tergoncangkan, maka hidup kita digoncang-goncang, pandemi juga adalah goncangan, supaya ketahuan begitu digoncang, oh ternyata dari 1.600 jemaat, ternyata tinggal sisa 600 kan begitu saudara.
Bisa jadi saudara. Ada yang pergi, ada yang gak percaya Tuhan dan sebagainya, dan sebagainya. Nah tetapi kata endure di sini kata ya sabarlah menderita. Saudara, saya pelajari di kitab yang sama yaitu 2 Timotius. Ada 2 ayat di mana kata itu dipakai. Mari kita lihat saudara, 2 Timotius 2 ayat ketiga. 2 Timotius 2 ayat ketiga, silakan bisa dibukakan. Kita berikan tepuk tangan buat teman kita yang pelayanan di belakang saudara. Kayaknya jarang dikasih tepuk tangan ya. Sekali-kali ditraktir minuman, kopi, makan siang bolehlah saudara ya. Haleluya. Nah, saudara perhatikan baik-baik ayatnya berkata, mari kita baca 2-3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Lalu Anda baca lagi ada prajurit, ada petani, ada olahragawan. Ini bicara apa? Bicara tentang kerja keras. Jadi kalau Anda mau taat atau setia sampai tuntas, nganggur nggak bisa. Justru dengan bekerja keras di ladang Tuhan, justru bekerja keras di dalam pelayanan, justru bekerja keras dalam amanat agung pemuritan. Ya saya nggak berkata bahwa Anda besok resign semua lalu kemudian kerja di gereja semua, bukan itu. Esensinya bukan di dalam atau di luar gereja. Esensinya dimanapun kita berada, kita membawa misi Kristus. Kita membawa sebuah misi branding that I am a son and daughter of the most high God. Amin. Bukan tentang saya kerja di mana, bukan itu. Tapi apapun profesi saya terus mengingat hal itu. Ya, bekerja keras, prajurit berperang, petani menanam, kemudian olahragawan latihan. Lalu di 2 Timotius 2 ayat yang ke-9 ada kata yang sama muncul, endure saudara ya. Dikatakan apa? Silakan. Karena pemberitaan Injil inilah kata Paulus, aku menderita. Ya, malah dibelenggu seperti seorang penjahat tapi firman Allah tidak terbelenggu. Anda ingin bicara tentang menderita dengan sabar. Menderita di situ artinya apa? Bekerja keras di ladang Tuhan dan bertahan dalam kesulitan di ladang Tuhan. Amin saudara? Halo? Jadi ketika kita membaca sebuah kitab, ada sebuah ayat, ada sebuah kata. Kita bisa cek kata itu ada di mana lagi saudara. Dan bagusnya lagi di 2 Timotius, di konteks kitab yang sama. Ayat itu terucap lagi. Jadi kalau Anda ingin bertanya kepada saya, Pak Anta apakah dengan saya tenang-tenang ya kerja, dapat uang, terus nggak ngapa-ngapain ya pokoknya kasih persembahan. Apakah saya akan kuat sampai tuntas? Belum tentu saudara. Orang yang kuat sampai tuntas karena apa? Karena terbiasa berperang. Prajurit terbiasa latihan. Olahragawan terbiasa bercocok tanam, kena matahari terbiasa. Yang tidak terbiasa bekerja di ladang Tuhan, ada tantangan, masalah, persoalan, kesulitan, hambatan, rantangan mas mending saudara ya, rintangan yang gak enak saudara. Gampang tumbang. Oke? Jadi saudara, mari menderita dengan sabar. Nah ada sebuah tulisan, saya mau sharing buat saudara, ini menarik. Dia bilang katanya ada siklus pelayanan orang Kristen. 5R katanya. R yang pertama, romance. Kita terima Yesus kasih mula-mula kan, romance. R yang kedua katanya, reality. Bertemu dengan kenyataan. Oh ternyata sang gembala tidak seindah warna aslinya. Oh ternyata orang Kristen gak semuanya seperti yang diberitakan media massa. Oh ternyata saya suka dengan seorang cowok pemain drum. Ternyata dia dengan cewek yang lain. Oh ternyata. Ya, lalu ada seorang wanita Kristen berkata kepada saya, Pak Anta, saya gak lagi percaya sama pria Kristen. Loh? Saya penasaran, apa yang membuat begitu? Iya, karena semua pria Kristen itu brengsek. Langsung saya bilang, saya juga dong. Oh, kalau Pak Anta enggak bisa. Kamu bilang semua orang Kristen lagi. Saya kan orang Kristen. Oh, enggak Pak. Iya, please tell me. Ngomong ini spesifik, jangan generalisir. Maksudnya apa? Iya, saya punya pacar Pak. Berapa kali pacaran? Baru kali itu Pak. Terus? Ya dia mengecewakan Pak. Maksudnya mengecewakan? Ya dia dengan cewek lain Pak, saya juga gak tahu Pak. Oke, jadi yang brengsek siapa? Dia Pak. Ya sudah, jangan dibawa-bawa untuk 2 miliar makhluk pria wanita lainnya. Amin saudara? Halo? Lalu trauma dengan pria Kristen, baru juga sekali trauma. Cemen amat lu. Sudah ngerti maksud saya? Halo, ngerti maksud saya? Nah, sudah dengan begitu saudara, bertemu dengan realita, lalu R yang ketiga, resentment. Udah mulai benci, sakit hati, tawar hati, aduh enteng banget ya. Ketemu orang di gereja, ketemu asyir, dia dikasih tangan, matanya gak lihat Anda, sakit hati. Masa orang Kristen begitu? Lalu tiba-tiba masuk pelayanan, 10 orang melayani Tuhan. Selesai pelayanan ke belakang, nasi kotak cuma 9. Yang satu mana? Ini gak menghargai, mulai sakit hati. Ini sudah, kalau orang gak terdidik di dalam kebenarannya begini saudara.
Halo? Ya, namanya juga melayani. Nah, saudara perhatikan baik-baik, dari romance, reality, resentment, masuk yang keempat katanya, rebellion. Udah mulai gosipin, udah mulai menentang, udah mulai menjadi benalu di gereja, udah mulai ngomongin ini, gosipin itu, fitnah ini, fitnah itu. Dan R yang kelima kata dia, ruin. Ruin artinya apa? Hidupnya hancur. Nah sehingga jika Anda mau tuntas katanya, romance boleh, ketemu realita pasti, resentment bisa terjadi, kecewa kita manusia, tapi 2 R terakhir diubah. R yang keempat adalah rebuild. Kita bangun ulang, apakah ini tentang dia atau tentang dia? Amin. Apakah saya percaya kepada dia atau percaya kepada dia? Sehingga ketika manusia yang kita agung-agungkan, mengecewakan, ya jangan taruh harapan kita di manusia yang mengecewakan. Beritahu sebelahnya, kamu aja sering mengecewakan dirimu sendiri? Kan udah janji mau lari pagi, tapi itu 3 tahun yang lalu. Halo? Kan udah janji mau olahraga, tapi gak pernah. Dari Natal 5 tahun yang lalu. Kan udah janji, tapi ternyata Anda pun mengecewakan diri Anda sendiri. Nah untuk apa kita taruh pengharapan kita di manusia lain yang mungkin mengecewakan Anda, begitu Anda kecewa lihat dia, Anda kecewa. Sebenarnya mengecewakan Anda itu dia atau pengharapan Anda kepada dia? Halo? Yes or yes? Taruh harapan kepada Kristus, dia gak akan pernah mengecewakan kita. Rebuild, dan R yang terakhir, reward. Begitu kita rebuild, nanti satu hari kita dapat reward. Jadi aplikasinya bagaimana? Mari terus bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Amin? Terus bergantung, makanya orang yang pelayanan. Saya mau sampaikan nih saudara, ini terlalu sering ya. Terlalu sering di gereja itu ada namanya burnout gitu ya. Orang yang melayani Tuhan benar tidak akan pernah burnout. Yes or yes? Yes or yes? Yang burnout itu apa? Karena dia masih belum bijaksana mengatur waktu. Pelayanan sampai jam 11 malam, main game sampai jam 3 pagi, nonton Netflix sampai jam 5 pagi. Lalu tidur jam 5, bangun jam 8. Ya burnout lah saudara. Itu bukan burnout, itu namanya apa? Celeng kepalanya saudara. Karena kurang tidur. Yes or yes? Orang yang melayani karena anugerah Tuhan gak bisa burnout. Gak bisa. Halo? Dari tahun 98 saya melayani Tuhan, burnout? Enggak saudara. Kok burnout? Bukan burnout, kita belum bisa mengatur waktu. Amin. Amin. Jadi kalau Anda melayani, Anda burnout, Anda stres, depresi, itulah tanda Anda tidak menggunakan anugerah Tuhan. Saya mau ubah dia Pak Anta. Gimana caranya? Lu ngubah diri lu sendiri aja kagak bisa, ngubah orang lain. Yes or yes? Saya tugasnya berdoa tumpang tangan, sampaikan kebenaran, hidup penuh kasih, mujizat perubahan hidup itu dari Tuhan kepada dia. Ya, beritahu sebelahnya, kamu saluran, bukan sumber. Ya, pahami baik-baik, saya adalah saluran, bukan sumber. Sumbernya Tuhan, salurannya kita. Yang terakhir, Anda mau tuntas, menguasai diri, menderita dengan sabar di ladang Tuhan. Dan yang ketiga, firman Tuhan berkata, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Berarti ini bicara tentang memberitakan Injil. Saudara, lakukanlah pemberitaan Injil. Evangelis atau pemberita Injil. Itu artinya pembawa kabar baik. Lalu pertanyaannya, bagaimana saya bisa memberikan kabar baik kalau kabar-kabar yang saya terima konsumsi selalu kabar buruk? Bagaimana saya bisa beriman kalau yang saya terima dengan panca indera saya semuanya sampah-sampah yang memberikan keraguan, ketakutan? Bagaimana mungkin saya bisa beriman menyampaikan kabar baik kalau yang saya konsumsi setiap hari adalah berita-berita negatif dan bukan firman Tuhan? Halo? Sehingga saudara nggak mungkin kita mempunyai kehidupan yang positif dengan pikiran yang negatif. Itu nggak mungkin. Maka kita perlu berubah. Bagaimana caranya saya bisa menjadi pembawa kabar baik. Maka pastikan hidup kita hidup yang penuh dengan kebaikan. Amin. Amin. Nah saudara, memberitakan Injil, ya, kenapa ini akan membawa kita kepada hidup yang tuntas? Karena begini saudara, ini saya pakai contoh yang sangat simpel ya. Ada orang-orang itu kalau Senin sampai Jumat itu dosanya masih terus saudara. Begitu Sabtu apalagi udah mulai malam, udah mulai bertobat tuh. Kenapa? Mau ibadah yud kan malamnya kan. Mulai bertobat tuh.
Lalu hari Minggu udah bertobatnya serius tuh. Wah, sungguh-sungguh gak lagi berdosa. Begitu ibadah selesai, Senin pagi udah kumat lagi saudara. Mulai lagi, sampai Jumat berdosa, Sabtu udah mulai cooling down. Lalu Minggu gak lagi berdosa, Senin mulai lagi saudara. Bayangin, orang-orang aja sadar kalau berdosa Senin sampai Jumat doang saudara. Sabtu Minggu udah mulai enggak. Karena apa? Pelayanan. Bayangkan yang gak pelayanan saudara. Kan gak sadar apa-apa berarti. Bisa bablas terus saudara, terus. Makanya kalau Anda tipe orang-orang yang menjauhi menjauhi ibadah, menjauhi Bible study, menjauhi pertemuan-pertemuan rohani, acara-acara rohani, Anda bisa baca saudara, itu Mazmur pasal yang pertama. Ya, seperti sekam gak kuat di api, itu seperti apa? Orang fasik tidak akan kuat di dalam kumpulan orang benar. Ketika Anda menjauhi kumpulan orang benar, berarti Anda sedang mendeklar diri Anda adalah orang fasik. Halo? Karena orang fasik gak kuat ketemu dengan orang benar. Akan terbakar. Ya, nah saudara perhatikan baik-baik. Dalam kita memberitakan Injil dalam kehidupan kita. Yesus mati di kayu salib, kita bersaksi. Bahkan ketika ada sesi coaching saudara, sebuah bank swasta. Salah satu klien saya, 70-80% klien saya adalah banking. 24 orang, lalu ada satu ibu-ibu sesi coaching dengan saya. Sudah selesai lalu saya tanyakan begini, ada dorongan yang kuat saudara. Lalu saya bertanya, ibu boleh nggak saya berdoa buat ibu? Dan dia bilang boleh. Saudara waktu sesi coaching biasa aja, tenang, santai atau apa. Begitu saya doain, nangis saudara. Gitu kan. Ya tahu begitu kan kalau pulih cepat tadinya nggak usah coaching, langsung doa aja saudara ya. Tapi di situ terjadi, oke, ngobrol cerita, ya it's okay. Saudara saya punya klien udah panggil saya saudara, 3 batch sudah jalan. Batch yang keempat gak jadi jalan. Bahkan putus hubungan, putus kontrak sepihak. Kenapa? Karena dia menemukan bahwa saya ternyata di googling pendeta. Nah klien saya itu sebuah bank yang ya gak begitulah saudara. Ya gak cocok, gak sesuai value-nya. Udah beres. Apakah saya ribut? Enggak. Kalau ada pembicara yang begini. Pak Robert tolong nanti khotbah saya jangan diposting di YouTube ya Pak ya. Nanti orang tahu saya ini Pak ya. Oh, Pak, nanti ini, Pak nanti itu. Pak tolong nama saya jangan ditulis Pastor Antakiran Pak ya. Antakiran aja Pak. Saya enggak begitu. Itulah kehidupan saya. Halo? Kalau kemudian ada klien yang enggak suka dengan apa yang saya lakukan ya enggak apa-apa. Karena yang berkat yang memberikan Tuhan bukan klien. Amin. Kita enggak bisa atur-atur bahwa oh ini rohani, ini duniawi. Lalu jangan pisahkan. Ya. Tapi berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Puji Tuhan. Saksi hidup saudara. Sehingga apa? Sehingga memberitakan Injil, bersaksi. Itu penting sekali. Lalu ada klien bertanya kepada saya, Pak Anta. Ini dari luar negeri ya. Dari salah satu unitnya PBB saudara. How can you keep spirited katanya. Antusias terus selama 3 hari pagi malam. Apa kuncinya? Lalu saya bilang ke dia. Saya gak mau kasih tahu kuncinya apa. Why? Just tell me. Ya kalau saya kasih tahu ntar lu marah. Mendingan gak usah gue kasih tahu. Oh no. Janji gak marah? Yeah. Promise? Ya saya promise. Oke. Do you have 10 minutes? Ya 10 menit. Oke. Saya cerita tentang inti Injil. Dulu saya seperti apa, ketemu Yesus seperti apa, dan sekarang hidupnya seperti apa. Selesai. Semua orang tahu itu. Lalu menginjil. Begitu selesai, tuh kan, kamu marah kan sama aku kan, gak suka kan. No. Oke. Kan udah janji di awal. Oke. Lalu saya bilang lagi, can I pray for you? Atau lu mau masuk juga gak? Mau terima Yesus gak? Kan tinggal altar call. Ya, dia bilang, oh no, thank you. For now, thank you. Are you sure? Yeah, maybe sometime. Are you sure sometime will come? Maksudnya apa? Lu kan besok mati juga gak tahu kan? Oh iya, udah selesai, doa selesai. Jadi kalau ada orang berkata begini, Bapak hebat gimana sih Pak caranya Pak? Lu luar biasa desainnya, lu begini ya. Anda kasih tahu begini, jangan takut kritik begini. Oh iya, aku kan belajar, aku selesai. Enggak, itu saatnya kita berkata apa? Kalau saya kasih tahu rahasianya, nanti kamu pasti marah. Dia oke, disiapkan dulu, baru kita lakukan penginjilan. Amin saudara. Itu kalau hidup kita terus fokus kepada memberitakan kebenaran. Anda baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 14. Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali setelah penuh Roh Kudus. Pentakosta itu hanya saat itu saudara ya. Hanya saat itu terjadi. Dan mereka bahasanya juga bahasa-bahasa yang telinga orang bisa tahu.
ya, bahasa Aram, bahasa Arab, bahasa macam-macam saudara. Dan setelah itu dia khotbah 3.000 orang bertobat saudara. Kalau Alkitab berkata 3.000 itu hanya pria. Ya, wanita anak gak dihitung saudara. Perhatikan baik-baik, ketika Paulus Kisah Rasul pasal 26 Anda bisa baca. Dihadapkan di Raja Agripa. Dia di tengah-tengah penderitaan. Dia tetap berkhotbah, menyampaikan Injil, menginjil saudara. Bahkan Raja Agripa berkata apa? Hampir-hampir kamu menjadikan aku Kristen. Dan Paulus berkata, yang kuharapkan bukan cuma kamu, tapi semua orang yang ada di sini mengenal Kristus. Biarlah belenggu ini saja yang mati, yang tidak diselamatkan. Saudara, orang yang hidupnya konsisten, dia memberitakan Injil, dia bersaksi, bercerita apapun. Kita membawa Tuhan dalam kehidupan kita, maka dia bisa sampai akhir. Kenapa? Karena dia akan terus teringat bahwa hidupnya itu untuk apa saudara. Amin. Ya. Dan pada akhirnya halangan terbesar untuk penginjilan adalah orang-orang Kristen yang tidak mau menginjil. Nah, itulah penghambatnya saudara. Tapi kalau kita mau, kita akan jalankan. Aplikasinya adalah mari kita terus beritakan Kristus yang menyelamatkan kehidupan kita. Berapa banyak dari saudara ingin tuntas sampai akhir? Mari berdiri bersama dengan saya. Yang pertama beritahu sebelahnya, katakan menguasai diri. Menguasai diri. Perhatikan, watch yourself, sadar. Sadar ya saudara ya, jangan minum anggur, sadar. Yang kedua beritahu sebelahnya, menderita dengan sabar. Ya, menderita dengan sabar di ladang Tuhan. Itu artinya bekerja keras dan tetap kuat di tengah penderitaan. Dan yang ketiga beritahu sebelahnya, katakan memberitakan Injil. Ya, terus kita beritakan Injil sehingga tunaikanlah tugas pelayananmu bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan ini menjadi ingat-ingatan kepada kami. Bahkan menolong kami generasi-generasi muda di tempat ini. Para dewasa-dewasa muda. Untuk kami tidak hanya disibukkan oleh pekerjaan, oleh mengurus rumah tangga, berkeluarga. Tetapi biarlah kami kembali kepada misi hidup kami. Yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, ajar mereka, baptis mereka. Dan biarlah Kau pakai kehidupan kami ya Tuhan. Menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Mari kita nyanyikan lagu terakhir di refnya saja. Peganglah tanganku. Jangan lepaskan ya Tuhan. Kaulah harapan dalam hidup kami. Katakan kepada dia saudara. Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Mari angkat tangan kanan kita di hadapan dia saudara, katakan sekali lagi. Tuhan, kami datang padamu Tuhan. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah benar Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah kekuatan dalam hidup kami, hanya Engkau pengharapan dalam hidup kami Bapa.
Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang luar biasa yang sangat memberkati kami siang ini. Terima kasih atas hamba-Mu yang Kau utus ke tempat ini. Tuhan, Pendeta Antakrana. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap apa yang kami kerjakan, kami lakukan. Biar kami melakukannya dengan tulus, melakukannya sampai tuntas Tuhan Yesus. Terima kasih untuk amanat agung yang Kau beri kepada setiap kami. Bahwa Engkau memilih kami untuk menjadi berkat buat bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, berkati pengembalaan hamba-Mu, Pendeta Antakrana. Tuhan memberkati keluarganya, rumah tangganya, apa yang dikerjakannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan lewat hidupnya. Terima kasih Bapa. Kami pun mengucap syukur Tuhan untuk siang ini. Kami terus berdoa buat kedua gembala di tempat ini. Tuhan memberkati Pasipan berlimpah-limpah. Tuhan memberkati rumah tangganya, pekerjaannya, bisnisnya, usahanya, pelayanannya. Kemanapun Kau utus, Kau percayakan, Tuhan buat menjadi berhasil dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan Pak Purba. Berkati kesehatannya, rumah tangganya, pelayanannya, pengembalaannya, rumah tangganya, usaha dan pekerjaannya. Tuhan buat berhasil. Berkati juga Tuhan semua pelayan-pelayan Tuhan, umat-Mu, para pultemer, gereja-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Pada siang hari ini kami juga membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami berlimpah-limpah. Berkati Presiden Joko Widodo, berkati Bapak Maruf Amin. Tuhan taruh hikmat, roh takut akan Tuhan kepada para pemimpin bangsa. Kepada jajaran-jajaran para petinggi, MPR, DPR, semuanya Tuhan. Kapolda, Kapolri, Tuhan Yesus, ABRI. Tuhan beri keamanan juga untuk Indonesia. Tuhan berkati bangsa ini. Tuhan berkati pandemik ini, kami bersyukur Tuhan buat COVID yang sudah melandai. Terima kasih, kami percaya ini campur tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berikan keamanan Tuhan buat bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan kembali bisnis-bisnis bangkit. Dan kami percaya Indonesia akan keluar dari krisis ini. Terima kasih Bapak. Dan kami terus bersyukur Tuhan, kami percaya keselamatan pun Kau beri kepada bangsa ini Tuhan. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita terima berkat Tuhan, kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Sang Pemberi berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan, apa yang kau upayakan dan kau usahakan. Tuhan berkati cita-citamu, masa depanmu. Tuhan buat menjadi berhasil dan beruntung. Tuhan angkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Terus naik dan tidak pernah turun. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupanmu. Setiap kita yang sudah diberkati dan sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama katakan amin. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.